Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Oke, kayaknya ketemu lagi kita. Kemarin mata kuliah apa aku ngajar? Aplikasi komputer, Pak. Aplikasi komputer. Jadi pertemuan yang ke ini aku ngajar sistem informasi manajemen. Oke, karena sistem informasi manajemen memang mata kuliah yang kupegang di kampus TIMI dengan Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi kebetulan aku juga ngajar di STI Nusantara. Oke, pada dasarnya karena pertemuan kita ini sekitar 7 kali pertemuan, jadi nanti ada beberapa materi-materi poin penting yang aku pengen sampaikan, tapi andai kata pertemuan 7 kali ini nggak cukup, ya, terus nanti akan kita perpanjang nanti, karena jom ini kan jom pribadiku. Oke, yang jelas harus kita penuhi target pertemuannya. Terus, sebelumnya aku berikan kepada teman-teman sekalian di sini, kalian mau sistem presentasi atau mau sistem studi kasus? Aku lepas dulu kebubuhanmu. Presentasi aja, Pak. Mau presentasi aja kah? Oke. Kalau studi kasus kan aku ngasih kasus, kalian diskusikan. Oke. Kalau mau sistem presentasi, sebenarnya kalau dosen kalau pakai sistem presentasi paling santai itu. Jadi dosen nggak banyak ngomong. Jadi nilai aja mahasiswanya sejauh mana pemahamannya. Oke, kalau mau sistem presentasi nanti ku setting ke pertemuan apa ya? Pertemuan 5, 6, 7 deh, 3 pertemuan, 5, 6, 7 aja. Oke, enggak apa-apa yang izin off kamera, enggak bisa yang izin tadi tetap aja absen, enggak apa-apa izin di ini, karena nanti kurekam di apa? Kurekam ini nanti ku upload di YouTube, jadi bisa di ini. Karena online juga, beda dengan pertemuan kelas. Oke, terus ada beberapa modul, biar teman-teman nanti ku bagikan, karena rujukanku ini modulnya berbahasa Inggris. Nah, mudahan bubuhanmu bisa bahasa Banjar untuk menerjemahkannya. Oke, mata kuliah sistem informasi manajemen sebenarnya apa ya? Kalau dari segi pengertiannya, sistem adalah kumpulan prosedur-prosedur ya kan yang terkait satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan. Contohnya sistem akuntansi terdiri dari prosedur penjualan tunai, prosedur pembayaran hutang, prosedur penerimaan piutang, prosedur pembelian. Nah, itu sistem jadi satu kesatuan, namanya sistem akuntansi. Kalau sistem informasi manajemen lebih pada pemanfaatan dan terus kita di sini memahami dasar-dasar memahami teknologi informasi. Dan di sini juga nanti teman-teman dituntut bagaimana memahami proses bisnis dalam sebuah manajemen. Jadi kita membahas mengenai logika berpikir, oh ternyata ini bisa disolusikan dengan sebuah sistem informasi. Informasi adalah segala sesuatu yang memiliki arti, yang langsung kita terima dengan panca indera kita, khususnya indera penglihatan dan pendengaran. Langsung kita respon. Itu informasi. Tapi kalau sistem informasi itu berkaitan dengan yang namanya aplikasi komputer. Berkaitan dengan yang namanya software. Itu namanya sistem informasi. Makanya di modul-modul nanti yang berbahasa asing menceritakan sistem informasi itu kayak mana sih memanfaatkan yang namanya Microsoft Excel, kayak mana sih memanfaatkan, memaksimalkan Excel, ada yang namanya Visual Basic-nya, ada namanya coding-nya, ada namanya makronya, karena Excel nggak cuma lembar kerja kayak gitu. Terus mengenai perihal manajemen data, kayak mana sih mengelola data nasabah, kayak mana sih mengelola data pelanggan, ada lagi sebuah software untuk sederhana mengantarkan, menceritakan namanya Microsoft Access. Nah, sebenarnya mata kuliah ini nih apa ya? Kalau ku pecah banyak. Kayak di Politeknik aku ngajar mata kuliah aplikasi komputer spreadsheet, aplikasi database itu bagian dari termasuk database manajemen sistem, mata kuliah praktikum komputer.
Itu bagian dari sistem informasi manajemen. Kita sebagai orang manajemen menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat. Seperti itu. Mungkin di semester depan ada nanti mata kuliah namanya riset operasi. Nah, ada 3 orang yang ngajar, bisa ketemu aku lagi, bisa ketemu Ibu Garini atau Ibu Hasmah. Nah, itu bagian juga dari sistem informasi manajemen. Sampai di sini masih bisa nyimak, masih bisa ngikutin? Halo? Halo, Masih, Pak. halo, halo Bandung. Ini berdiaman berataan nih. Kalau enggak, aku pakai bahasa Bugis saja sudah. Nah, oke, aku lanjutkan. Kelihatan kagak nih? Yang di layar? Kelihatan, Pak. Aku ngetes saja, pada sini sudah bisa dilihat. Ngetes ada kada suaramu. Oke, aku lihat di sini ada, aku coba kita buka berbagai macam-macam. Ini ada 3 buku, nanti aku share di Google Classroom. Buku-buku berbahasa asing, tapi nanti yang aku sampaikan presentasi-presentasi berbahasa Indonesia. Buku yang pertama rujukan, jadi kita seolah-olah jadi kelas internasional. Jadi kita buku-bukunya mau berbahasa asing. Jadi di sini ada buku yang penting untuk memahami informasi manajemen, dan rujukan ini kalau teman-teman kurang gawian atau kurang kegiatan bisa sambil dibaca. Yang pertama buku Strategic Management dan Kebijakan dalam Bisnis. Dalam menghadapi globalisasi, bagaimana menciptakan sebuah inovasi dan bagaimana bertahan, bagaimana sustainability, begitu bahasa Banjarnya. Nah, ini e-book ini pada dasarnya kalau kita lihat daftar isinya, Business Concept of Strategic Management. Jadi nanti poin penting yang akan kuajarkan ke depannya, ingat ya, pertemuan pertama masih bercerita tentang apa itu sistem. Gimana kalau membahasakannya? Kita memahami konsep utamanya dalam manajemen strategik, kemudian di sini bagaimana corporate governance, social responsibility, ini bahan bacaan yang mendukung mata kuliah kita. Kemudian ada juga ini experiencing miss. Bagaimana experience-nya pengalamannya, experiencing. Pokoknya bagaimana menjalankan sebuah manajemen informasi sistem. Oke. Kecepatan enggak omonganku nih? Orangnya berdiaman kan? Oke, aku lanjutkan. Kita lihat di sini. Nah, ini buku-buku berbahasa asing itu bahasanya ibaratnya tidak terlalu formal nih. Bahasanya terlalu sederhana. Sekolah adalah sangat waktu yang menyenangkan dalam hidupmu. Pokoknya begitulah. Nah, buku ini intinya memahami etik dan professional responsibility. Kemudian ini lebih pada kalau buku ini lebih menceritakan pengalaman-pengalaman orang, perusahaan, pengalaman para orang-orang yang kompeten di bidang sistem informasi manajemen. Dan ini buku yang berbahasa asing menceritakan kebanyakan cerita-cerita tentang kehidupan di dunia sistem informasi manajemen. Nah, David N. Kroenke dan Randall Boyle. Nah, terus yang Ledon ini buku utamanya yang fokus kepada sistem informasi manajemen. Bagaimana di masa-masa sekarang ini, bagaimana memanajemen di kondisi yang serba digital seperti ini. Terus nanti ada ke depannya kita studi kasus, kok bisa? Yang pertama, Shopee menguasai pangsa pasar, ya kan? Kok bisa segala sesuatu itu ongkos kirim hanya dengan, kalau dipikir-pikir, kita berangkat dari sini beli bola lampu, misalnya mereknya Philips misalnya. Harga Philips di sini anggap aja 80.000. Di Jawa harganya sekitar 70.000. Dengan tambah ongkir, potongan ongkir, kalau kita biasa gunakan marketplace kayak Shopee, Tokopedia, bahkan zero ongkir kalau daerah Surabaya, kalau kita pakai Tokopedia, atau maksimal Rp3.000 dipotongnya. Nah,
setara dengan kita bayar parkir ketika di ini. Jadi sama aja, kok bisa diuntungkan gitu nah, dengan nunggu 3-4 hari sampai ke kota kita. Nah, logika-logika seperti ini apa? Persaingan industri semakin apa ya? Kalau kita tidak menguasai teknologi informasi, kita tidak betul-betul memperhatikan unsur sistem informasi manajemen dalam unit bisnis kita, bakalan KO kita. Termasuk perkembangan ini nih. Bahkan sistem informasi manajemen ini juga apa ya? Kalau pikir-pikir bisa menjebak manusia, bisa menjebak kita. Contohnya nih, sekarang minyak goreng di tempatmu berapa harganya? Aku pengen tahu dulu. Halo, ini harus ku stop screen dulu. Aku mau ngeliatin muka-mukanya. Sekarang macam-macam Pak, ada yang 60 ribuan. 2 liter. 14.000 Pak. Yep. Nah, jujur aja, secara logika ini salah satu keburukan dari sistem informasi manajemen, orang-orang yang ibaratnya mafia-mafia membuat kepanikan luar biasa sehingga apa ya, informasi itu refleks masyarakat di sekitar merespon. Padahal yang namanya minyak goreng itu di Indonesia tercukupkan. Tapi karena informasi seperti itu, ada namanya sistem informasi manajemen bisa menyebabkan namanya panik buying kah? Panik apa itu bahasanya tuh? Kepanikan untuk membeli. Kalau kita pikir-pikir, minyak tuh ada, cuman karena kepanikan manusia dan pola pikir manusia di Indonesia ini rata-rata jiwanya petani, otomatis ciri khas petani itu adalah ciri khasnya padi ketika panen ditimbun di gudang. Nah, artinya apa? Menyimpan sesuatu untuk kedepannya takut-takut. Nah, ciri khas ini dimanfaatkan sama orang-orang yang menguasai sistem informasi manajemen. Akhirnya apa? Terjadinya kelangkaan. Begitu ceritanya. Bisakah ngikuti omonganku? Sebelum aku masuk materi yang mengantuk. Kalau mengantuk, kalau ngantuk matikan aja kameranya. Kalau enggak, aku bangunin. Oke, ku lanjutkan lagi. Kasus yang kedua, nah, itu kan kita lihat kemarin binary option, binomo kasus, ya kan? Nggak sedikit beberapa orang mahasiswa, termasuk aku sendiri, dulu penasaran, apa sih binomo itu? Pertama aku main 500.000. Wah, naik jadi 3 juta. Cobanya langsung ku ambil kan, habis itu stop main. Tapi namanya sistemnya ternyata apa ya, pada dasarnya pola pikir perjudian online, jadi dimainkan jiwa tidak puas itu. Nah, bagaimanapun caranya manusia tidak akan bisa mengalahkan sistem yang dibangun oleh komputer, intinya di situ. Tapi karena aku niatnya pengen mempelajari, karena aku sudah tahu binomo ini pasti rugi, jadi ya sudah hilang gitu aja. Tapi alhasil, alhamdulillah dengan binomo, Indra Ken kan punya impian tuh, aku pengen melunasi hutang negara, dikabulkan sama pemerintah. Duitnya diambil hutang negara lunas, ya kan? Dan orang-orang pelit yang hobinya berjudi, alhamdulillah duitnya terpindah ke pemerintah. Ambil aja hikmahnya, nggak usah pusing. Termasuk Doni Salmanan kan, yang bungul siapa? Yang bungul kita. Apa ya, orang yang merespon teknologi. Sudah tahu binomo itu dari awal iklannya ada cowok, ya kan? Ternyata cowoknya itu nggak punya duit, orang Bali kan? Nah, cowoknya itu sudah bilang ini bohong-bohong dibungulin, masih aja ada yang main, termasuk aku sendiri. Nah, intinya di situ. Untungnya aku bukan afiliator, aku coba-coba. Nah, terus berbagai macam itu produk dari sistem informasi manajemen ya, kayak binomo, trading, ya kan? Makanya sistem informasi manajemen ini harus diawasin, khususnya berkaitan dengan transaksi pasar modal. Nah, transaksi kita ada namanya OJK. OJK itu masih lemah, makanya ada lagi fatwa. Mau fatwa MUI kah, fatwa di ulama kah, atau fatwa tokoh-tokoh agama yang lain tentang bahayanya ini. Tapi namanya orang lebih baik apa? Mimpi makan keju daripada makan singkong beneran, ya kayak gitulah. Tidak ada yang instan di dunia ini kecuali pengen nampang sementara, tapi ya sudah 20 tahun di penjara, hutang negara dia lunasin. Makanya
Ambil aja hikmahnya di situ. Ini apa ya? Kasus kayak Binomo, kemudian ada lagi satu judi bola tuh namanya Yagol. Tahun kemarin aku punya anak buah, bukan anak buah ya, adik-adik angkatku bermain judi bola kayak gitu. Wah, kita dipresentasikan. Ini keuntungannya Kak sekian-sekian, kalau investasi sekian-sekian, saya sudah dapat sekian juta katanya. Aku bilang, itu tuh permainan namanya Ponzi, skema Ponzi itu. Nah, ini dia perbedaan kita orang yang kuliah memahami sistem informasi, alur ceritanya bagaimana sama Anda. Ponzi adalah skema yang dipakai di dunia multi level marketing atau MLM. Nah, di sini berapa orang di tempat kalian yang di bisnis di MLM, cari member, dapat keuntungan, dapat poin, ya kan, dapat bonus. Nah, banyak yang kayak gitu. Nah, skema Ponzi ini dipakai di dunia perjudian, kayak Yagol, kayak Binomo, kayak OktaFX. Nah, kalau tidak diawasi OJK ya sudah. Termasuk ada lagi kasus-kasus yang kemarin pinjaman online. Nah, untungnya pemerintah juga waspada kan. Orang-orang di luar negeri, orang-orang yang mau di Singapura kah pusatnya, mau di Cina kah, investasi besar-besaran untuk bisnis pinjaman online di Indonesia. Dan orang yang menagih, yang mengedit fotomu, ya kan, yang mukanya mukamu diedit, badannya badan kucing, ya kan, habis itu disebarkan, pelecehan seksual katanya. Nah, itulah salah satu teknik penagihan online. Dan itu tidak lepas dari sistem informasi manajemen. Makanya aku bilang, orang yang menguasai sistem informasi dan bisa memanajemeninya, pasti dia menguasai. Tinggal enggak, ibaratnya nih pisau, mau dipakai untuk motong sayur atau dipakai untuk motong yang besar-besar gitu. Nah, ibaratnya yang ujung-ujungnya kada ada berkahnya. Ingat, konsep kita sebagai manusia hidup cari berkat, cari berkahnya. Bukan cuma sekedar pahala sama dosa ya. Oke. Kita lanjutkan. Sampai sini ada yang tanyakan enggak sebelum aku masuk ke materi lain lagi? Enggak, apa lanjut nih? Lanjut, Pak. Oke, aku lanjutkan ya. Ini aku masih masih pengantar cerita supaya teman-teman di sini bisa memahami. Intinya apa? Kita kuliah sistem informasi. Kenapa kuliah di dunia manajemen? Manajemen itu hadir ketika ada permasalahan. Jadi selama ada masalah di dunia, selama itu ilmu manajemen kepakai. Nah, kembali lagi, sistem informasi manajemen merupakan alat, merupakan salah satu sarana prasarana untuk mempercepat menghasilkan solusi. Dan memberikan keputusan kepada diri kita. Biar aku share screen dulu sebelum aku masuk ke materi. Karena biasanya pertemuan pertama ini harus diceritakan poin penting yang mau kita cari. Oke, mudahan bubuhanmu kelihatan Wordpad-ku. Sistem informasi manajemen. Oke, lihat kan? Oke. Lihat, Pak. Ya. Lambatkah kedengaran suaraku? Enggak, Pak. Oh ya sudah. Masalahnya bubuhanmu nyalakan mikrofon dulu, Bang ya. Sistem informasi manajemen, sistem. Ingat, kalau secara teori, pengertian sistem apa? Pakai ilmu pengantar ilmu komputer. Bab 2, pengertian sistem informasi manajemen. Wah, di sini menurut para ahli, banyak ahli, mau kita cari apa aja. Yang penting kita kata kuncinya, bab 2, sistem informasi manajemen. Ini cara cerdas mengerjakan tugas. Pokoknya mata kuliah online-nya kayak gini. Aku simpan di mana ya? Ke dokumen aja dulu dah. Oke. Oh, ini ayam berkokok di samping rumah nih. Berarti sudah pagi. Oke, di sini lanjut. Nah ini, sistem adalah seperangkat komponen saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, proses, menyimpan, distribusi informasi
untuk mendukung perbuatan keputusan dan pengawasan dalam informasi. Menurut dari Al-Bahra bin Lajja, ini orang Arab kayaknya, Mudin, berpendapat sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen atau subsistem-subsistem. Secara umum, sistem kumpulan dari elemen berinteraksi. Nah, karakteristiknya bagaimana? Ada komponen, ya kan? Ada batasan, kemudian ada lingkungannya apa, environment-nya, ada interface-nya. Oh, contohnya interface itu CPU kah, keyboard kah, mouse kah, ya kan? Ada perangkat prosesnya. Kembali lagi ke pengantar komputer lagi nih. Tuh, intinya gitu. Kita lihat pengertiannya informasi lagi. Informasi adalah hasil pengolahan data sehingga bentuk menjadi penting bagi penerimanya, mempunyai kegunaan dalam pengambilan keputusan. Ini dia kata kuncinya. Kalau sistem informasi, kita lihat. Ini informasi kemarin ya. Informasi masuk, gambar, tulisan, angka, huruf, kode, ya kan, aksara, diterjemahkan sama komputer, ya kan. Kemudian masuk ke unit pelayanan, apa ini pelayanan informasi ini, komputer, mungkin penyimpanan online, ya kan, kayak Google Drive atau apa, atau diekspor, baru masuk ke output. Nah, outputnya ini yang dicetak, dihasilkan kepada manajemen, baru isinya diputuskan sama si manajemen. Kalau sistem informasi, sebuah subsistem terintegrasi manusia dan mesin, menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam organisasi. Ini pengertiannya. Kalau sistem informasi manajemen, nih, sebuah sistem manusia mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen pengambilan keputusan. Nah, ini dia kata kuncinya. Ada sistem, ada manusia, ada mesin atau teknologi. Ini jadi satu kesatuan. Sistem ini maksudnya dalam artian prosedur atau aturan-aturan, ya kan? Atau rangkaian proses. Nah, ini intinya. Ketiga unsurnya ini bagian utama dalam sistem informasi manajemen. Tujuannya apa? Dengan tujuan keputusan. Lanjut atau kelajuan? Lanjut, Pak. Udah, jangan guring dulu ya. Aku masalahnya enggak pernah mau lama kalau ngajar teori kayak gini. Kalau secara ini, kecuali kamu betah sama aku teruskan. Terus di sini kita lihat keputusan. Siapa yang memberikan keputusan? Otomatis kita pihak manajerial, pihak pengambil keputusan. Cuman di sini keputusan itu dengan teknologi tadi, misalnya diproses. Intinya tadi kuceritakan sistem informasi manajemen, dia intinya adalah sebuah alat, ya kan, untuk mempercepat beberapa saran atau solusi untuk diambil keputusan. Nah, keputusan dalam dunia manajemen apa? Keputusan manajemen. Ada yang bisa tahu enggak manajemen apaan? Unsur manajemen. Halo manusia. Halo saudara-saudara sekalian. Ada yang tahu unsur manajemen? Anak manajemen ini coy. Aku tanya siapa ya? Lulu. Ayo Lulu. Manajemen apaan dulu? Ya, Pak. Apa? Nggak kedengaran lu. Bentar, Pak. Oh, ntar. Kalau unsurnya tuh market kali, Pak ya, sama uang. Oke, itu jawaban yang
hampir benar. Langsung ku jawab atau ada yang mau jawab lain? Coba aku serahkan ke Siti Nur Aisyah. Nah, ini mengamati tadi nih. Planning nggak, Pak? Oh, planning. Habis itu? Sumber daya manusia enggak, Kak, Pak? Organisasi. Unsur manajemen, sumber daya manusia juga ada. Tapi inti dari manajemen adalah Organisasi. planning, organizing, actuating, sama controlling. Controlling. Kan manajemen unsurnya ini. Nanti kalau aku nguji skripsi bubuhanmu, aku tanyain kayak gini. Untung aku dosen tetap akuntansi, jadi tidak ada ngujian manajemen. Actuating sama controlling. Nah, keputusannya itu sifatnya apa? Dalam perencanaan, dalam mengorganisasikan, dalam mengaktualisasikan prakteknya, dan dalam proses pengendalian. Nah, proses-proses manajemen ini, unsur manajemen ini butuh yang namanya ini. Bisa ngikutin nggak kisahku? Bisa kah? Bisa, Pak. Oke. Terus, atau aku pakai PowerPoint aja ya, kayak teman-teman dosen yang lainnya sebentar. Tenang aja, bubuhanmu. Nilaimu di atas 8 semua. Yang penting tugas dikumpul. Oke, sebentar. Sebentar. Wah, ini ketinggian. Carikan yang paling sederhana dulu kata-katanya. Sistem informasi manajemen, presentasi. Sebentar. Ini materi-materi aku kuliah S3 dulu nih. Ini bukan. Mana yang paling sederhana? Oke, ini dia. Mata kuliah dulu waktu aku kuliah S2. Oke. Kenapa pelajari sistem informasi? Ada globalisasi. Oke, manfaatnya apa? Sistem informasi diperlukan perusahaan mengenai data, perolangan, individu membuat keputusan. Ini kata kuncinya. Kenapa narasi yang ada di sini? Intinya kuncinya di sini, tapi narasinya berbagai macam orang mencoba menyampaikan intinya sama, ya kan? Diperlukan mengelola data menjadi informasi sehingga pihak membuat keputusan dapat menjadi keputusan yang baik. Ketiga, untuk perorangan, individu dapat membuat keputusan sesuai dengan perannya. Kemudian yang ketiga, industri, apabila perusahaan menyediakan informasi dengan baik, maka berbagai pihak dapat menikmati manfaatnya. Oke, intinya kata kuncinya di sini. Yang memakai siapa? Jelas, kita manajerial atau non-manajer dan orang-orang di lingkungan perusahaan. Bahkan yang memakai juga orang-orang di luar lingkungan. Lingkungan sebenarnya masuk juga. Contohnya apa? Ketika kalian mahasiswa menganalisis atau meneliti sesuatu yang berhubungan dengan manajemen yang outputnya kadang dijadikan sebuah skripsi. Ini semester 4. Pokoknya kada lawas lagi skripsian kita, ya kan? Doa aja cepat lulus. Oke, kemudian di sini kita lihat di sini nih. Intinya problem solving informasi datang dari berbagai macam bentuk. Nah, intinya apa? Sistem informasi manajemen itu memberikan solusi dari berbagai macam alternatif. Ada kemarin aku lihat status WA-nya orang, ya kan, sampai aku ngakak, ya kan. Ada yang perempuan, nenek-nenek sama nenek-nenek pacaran, jadikan status WA. Terus kalau nggak salah Lulu tuh statusnya tuh. Kemudian ada ada terus aku lihat lagi bencong diciumin sama cowoknya. Nah, yang jomblo stres. Nah, di situ harus ada tuh solusi kalian sebagai manajemen, jangan sampai ikut stres, ya kan? Itu enggak nyambung dengan keomongkan, biar kamu konslet sedikit. Oke, lanjut. Pengetahuan manajemen sebelumnya, lanjutkah atau ditanya nih?
Lanjut, Pak. Oke. Nah, aku mau melanjutkan ceritanya statusnya dulu, cuman nggak jadi dah, nanti kamu nggak fokus. Mengerti komputer, pengetahuan ini mencakup pengertian mengenai istilah komputer. Intinya harus menguasai komputer. Komputer inilah yang membuat kita mudah segala sesuatu, ya kan? Dan syaratnya komputer, kalau level mahasiswa jangan beli Intel Celeron, minimal Core i3 dengan RAM 4 GB dan hard disknya tipenya SSD. Jangan hard disk model lawas, karena kita orang manajemen butuh teknologi yang cepat. Kemudian mengerti informasi. Informasi itu termasuk bagaimana menggunakan, ya kan? Bagaimana menggunakan informasi, menerjemahkan informasi kalau dalam bahasa asing. Kemudian informasi itu kita lihat runtutannya. Ini orang ini bawa masalah di bagian mana? Bagian awalnya kah, bagian tengahnya kah, atau bagian akhir dia bercerita sebuah masalah. Jadi kita membijaksanai permasalahan dari setiap orang-orang di setiap level tadi dengan memahami informasi. Jadi kita seorang manajemen, seorang pengambilan keputusan harus bijaksana. Kemudian harus tahu perbedaannya tadi, setiap permasalahannya. Jadi mendudukkan masalah pada tempatnya. Oke, ini bahasaku agak tinggi, aku lanjutkan aja dulu. Pada dasarnya di sini kita juga memahami ada sistem yang terbuka sama sistem yang tertutup. Kalau yang tertutup, lingkungannya tidak perlu tahu. Dan di sini kita sebagai orang manajemen, mengelola perusahaan, kalau open system bolehlah kita buka laporan-laporan keuangan, laporan perpajakan, ya kan? Bahkan kalau kalian manajemen keuangan tuh, kalian kan tahu tuh perusahaan-perusahaan terbuka. Manajemen keuangan sudah belajar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang ngajar? Pak. Yang ngajar siapa? Pak Andi kalau nggak salah, Pak. Pak Andi ya. Oh. Intinya manajemen keuangan itu ada laporan keuangan yang dipublikasikan di perusahaan-perusahaan sektor publik. Padahal semua laporan keuangan itu padahal dusta semuanya. Ya kan? Yang aslinya itu adalah laporan keuangan versi manajemen. Makanya kalau akuntansi itu dibagi dua, akuntansi keuangan, bagaimana menciptakan keuangan supaya bisa dibaca orang, dianggap perusahaan ini bagus dan orang bisa nambahi hutang ke perusahaan kita. Tapi ada lagi namanya akuntansi manajemen. Nah, kita di manajemen keuangan atau itu nanti orang akuntansi manajemen menyerahkan ke bagian manajemen keuangan untuk diambil keputusan. Nah, ini kondisi perusahaan lagi kayak gini nih, kayak mana nih? Makanya ada berbagai metode akuntansi untuk membote-botein ibaratnya bahwa perusahaannya lagi untung karena biayanya segini, ini begini. Padahal kenyataannya perusahaannya ini lagi bermasalah. Nah, itulah kelemahan sistem sistem keuangan yang ada di di negeri-negeri ini gitu. Nah, jadi banyak perusahaan besar yang tidak menunjukkan kejujurannya supaya nggak bisa investasi. Dan itu yang memutuskan siapa? Kita manajemen. Kita bermainnya di closed system. Jangan kamu buka urusan di rumah tanggamu keluar, intinya gitu. Ya kan? Keluarkan urusan yang bagus-bagusnya aja tentang dirimu dan keluargamu, tapi yang di dalam permasalahan di rumah tangga itu wilayah dalam. Intinya di situ. Begitu juga di masalah perusahaan. Kemudian ini sistem pengertiannya, sistem informasi yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sistem itu ada bagian-bagiannya jadi satu kesatuan, ya kan? Kemudian di sini ada data dan informasi. Intinya data segala sesuatu yang belum kita mengerti. Angka, huruf, tanda baca yang belum kita mengerti. Data ini diolah jadi satu kesatuan menghasilkan informasi, diproses dan memiliki arti. Arti dimengerti oleh akal pikiran kita. Nah, gitu intinya. Oke, lanjut? Atau sudah capek? Lanjut, Pak.
Aku yang capek berkesahannya. Nanti kita masuk lagi kapan lagi? Tergantung kalian kah? Kalau dari jadwal sih Pak, itu jadwal Bapak bulan 5. Oh, kita majukan aja. Aku kapanpun siap aja. Ya kan? Iya, Ya, nanti saya coba berikan tanggal yang kosong Pak. Nanti atur aja lagi. Nanti Pak kami kosong, kabarin ya kan? Kalau aku kosong kita online aja. Pas puasa bisa kan juga Pak? Bisa kita kondisikan. Cuman aku biasanya bulan puasa itu, kalau enggak aku di pesantren di Sangatta situ biasanya. Mau ke sana rencananya aku. Enggak mau kemana-mana. Di pesantren kakakku di Jalan Haji Ransah. Tapi nanti kita kondisikan aja ya. Siapa tahu aku puasanya di Samarinda atau di enggak jadi nyantri, enggak jadi biksu dulu aku. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Intinya pertama kali sistem informasi itu adanya komputer, intinya di situ. Pengantar IT nih semuanya. Nah, makanya syarat sah belajar sistem informasi manajemen harus tuntas dulu belajar mata kuliah pengantar komputer. Ini dia orangnya. Ini masih cerita-cerita semua. Evolusi komputer, bagaimana proses transaksi. Kemudian ini dia. Yang mana kira-kira ini dulu. Aku mulai cerita dari sini. Evolution in computer application. Nah, bagaimana perubahan di komputer aplikasi? Dulu, zaman Bahari, laptop kita jadul benar. Zaman Bahari, Nokia itu ada HP yang namanya walkie-talkie-nya, zaman Bahari. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi, kecuali APK Android, pakai HT itu. Terus berubah, memaksa orang menggunakan smartphone. Kalau orang itu tidak punya smartphone, susah ke mall, peduli lindunginya aktif terus. Artinya apa? Kita dituntut untuk menjalani perubahan, karena perubahan itu mau tidak mau harus kita lakoni. Apalagi di masa pandemi gini. Zaman dulu 4 tahun lalu, haram hukumnya dosen itu mengajarkan secara online. Kayak gini, aturan dikti. Padahal perkuliahan online kayak gini di luar negeri sudah dilakukan. Jadi antara komitmen mahasiswa dengan dosennya. Akhirnya karena pandemi, mau tidak mau kembali lagi perkuliahan online, ya kan? Jadi dulu aku meluangkan waktuku setiap hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu aku dari Samarinda pasti ke Sangatta. Kalau tidak pakai motor, pakai bis sama bubuhannya. Sekarang mau tidak mau nih ada perubahan seperti ini. Semuanya serba berubah. Bagaimana perubahan yang terjadi kita sikapi dengan bijaksana. Termasuk bermasalahan mengenai proses transaksi sistem. Sistem proses transaksi dapat ditunjukkan pada figur 1.8. Mana 1.8? Ini dia ya. Oke, kita fokus. Coba dulu aku baca lagi. Figur 1.8 menunjukkan pengumpulan data dari sistem fisik dan lingkungan perusahaan masukkan ke dalam sebuah database. Software juga mentransformasi data menjadi informasi bagi manajer perusahaan dan pihak lain di lingkungan perusahaan. Oke, itu bahasanya ketinggian. Coba aku sederhanakan. Sederhananya begini. Karena mata kuliah ini sistem informasi manajemen, mata kuliah ini bagaimana menggunakan komputer. Jadi, misalnya, ada database secara sederhananya di perusahaan Indomaret atau minimarket yang ada di Sangatta. Di minimarket, informasi-informasi pembelian itu diinput ke dalam komputer supaya memudahkan kita menjual, ya kan? Kalau zaman dulu ada namanya masih manual, ya kan? Kayak toko-toko dulu tuh masih cek, oh ini sisa berapa ya? Kadang pakai piling, oh Indomie mau habis. Sekarang dengan adanya informasi manajemen atau software yang berupa namanya satu produk informasi manajemen, sebentar. Aku ketik di sini kata kuncinya lagi. Produk sistem informasi manajemen. Yang satunya ada namanya POS
atau di sini bahasa sederhananya atau terjemahannya point of sales, atau aplikasi penjualan di misalnya minimarket, yang ibaratnya tinggal scan barcode, stoknya ada berapa. Ini salah satu produk sistem informasi manajemen. Oke, nah, aku lanjutkan lagi di sini. Nah, produk tadi, aplikasi point of sale tadi, semuanya datanya diinput masuk ke dalam database-nya, database produknya. Baru ditransform, ada proses penjualan kan? Nah, proses penjualan Indomie berapa, minyak goreng berapa, otomatis nanti si manajemen tinggal melihat dari handphonenya kah, di komputernya kah. Oh, ternyata di daerah Indomaret di wilayah kampus 3 yang paling sering habis adalah rokok Sampurna. Berarti harus kita perbanyak pasokan rokok Sampurna di sana. Oh, ternyata di Indomaret di kampung sebelah yang paling habis minyak goreng. Oh, otomatis dilihat lagi di sini. Stok minyak goreng masih ada, tapi menyikapi masyarakat yang punya panik buying atau panik buying. Masyarakat yang panik membeli, artinya apa? Manajemen Indomaret tidak serta-merta menjual. Takutnya apa? Masyarakat sifatnya menimbun, cari aman. Minimal di rumahmu tuh ada 10 liter minyak goreng supaya aman sampai lebaran. Nah, pola-pola pikir seperti itu. Belum lagi orang yang memanfaatkan kan, sampai di pasar harganya 50.000 satu biji, bimoli 2 liter. Lumayan untungnya. Nah, disinilah pihak manajemen membatasin. Ya sudah, kesimpulannya kita ikuti pemerintah, bantu menyalurkan 1 orang 1 kali, dan kita batasin sehari cuma terjual 30 biji atau 12 biji. Nah, itu salah satu pengendalian dari perusahaan membantu pemerintah. Jangan sampai mengatasi orang-orang yang ini nih, yang spekulan-spekulan ini. Spekulan yang kemarin, yaitu judi online itu, trading, seolah-olah investasi trading. Padahal ujung-ujungnya, kalau loss 70%, duitnya masuk ke Indraken, 30% jatah bandar atau jatah si binomonya. Jadi duit kita tuh bukan sebenarnya diinvestasikan ke sahamnya atau ke cryptocurrency, tapi dimainkan judi. Nah, itu sedunia loh, bukan se-Indonesia yang dibikin panik, dan sedunia yang mengalami kerugian. Yang hebat, orang mana? Binomo ini asalnya dari Afrika loh yang bikin softwarenya. Oke, intinya di sini, manajemen. Nah, bisa ngikuti kah ceritaku atau ketinggian omonganku? Halo? Pas aja nih Pak dosennya, cuman aku ini terlambat setengah jam Pak dosen, minta maaf Pak dosen lah. Ya, kada apa-apa, karena ada rekamannya. Gampang aja urusan. Yang penting ada tugas kumpul 8 barataan. Oke, kita lanjutkan lagi. Mumpung Ardiansah lagi menyimak. Sistem manajemen informasi intinya mentransformasi data, merubah data menjadi informasi. Bentuk modul, nah modul adalah report writing software dan modelnya dapat menstimulasikan operasi perusahaan. Report writing itu intinya adalah apa ya? Intinya menghasilkan laporan-laporan yang modelnya, oh ini nanti solusinya gini, perusahaan harus begini, harus begini. Ini nanti paling nanti kalau ada software, nanti kenalkan deh beberapa software dari Excel aja bisa menghasilkan. Nah, kemudian perusahaan dapat juga berinteraksi dengan pemasok atau lainnya dalam menjadi bentuk inter-organization informasi system, yang mana sistem manajemen informasi menyediakan informasi kepada anggota IOS seperti perusahaan pengguna. Bahasa sederhananya, Tokopedia sama sekali tidak meminta duit kepada para orang-orang yang pengen buka toko di Tokopedia. Shopee juga gitu. Shopee masih ada biaya penanganan Rp1.000 setiap transaksi kalau yang biasa belanja pakai Shopee. Dan mempertemukan antara penjual dan pembeli, itulah hebatnya seorang yang punya Tokopedia itu. Kalau kalian vlognya di Corbuzier, Deddy Corbuzier itu ada tuh vlognya, si pemilik Tokopedia bercerita bagaimana dia berjuang.
dari bukan siapa-siapa, dari orang susah, menguasai sistem informasi manajemen distribusi barang, memanfaatkan fasilitas aplikasi komputer, akhirnya jadi software Tokopedia, mempertemukan antara si produsen, ketemu distributor, ketemu penjual, bertemu dengan konsumen dalam satu tempat. Dan di-manage sedemikian rupa. Sampai modul-modul tadi, maksudnya ini, interaksi dengan pemasok yang mana menyediakan informasi kepada anggota seperti perusahaan pengguna, sampai modulnya itu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pengiriman. Ada JNE, ada JNT, ya kan? Sampai sejauh itu terhubung. Bahkan kita beli sesuatu di Shopee, bisa ketahuan nih paket kita sudah sampai mana, ya kan? Itulah salah satu output sistem informasi manajemen terpadu yang terkoneksi. Dan kita mau nggak mau harus memahami logika mereka menjalankannya. Urusan teknologi, jujur aja, karena kita orang manajemen, bukan orang IT, yang memahami kok bisa sih Google bisa terintegrasi dengan si Tokopedia, kok bisa sih GPS kita bisa kita langsung kirim lokasi kita, langsung cek GPS, alamat kita langsung terekam di Tokopedia atau di Shopee. Kok bisa sih orang itu, perusahaan ini baru sampai sini barang kita, baru lewat pelabuhan ini, langsung setiap beberapa menit sekali terupdate informasi. Logikanya yang kita pelajari, bukan softwarenya, ya kan? Logikanya. Karena batasan kita sebagai orang manajemen, oh ini bisa disolusikan seperti ini nih. Buktinya itu ada kayak gitu, artinya harus bisa. Dan disinilah kita harus berani jor-joran investasi. Ini nanti kalau di mata kuliah bisnis, biasanya aku nanti sama Pak Indra, kami mau bikin kalau ada KKN, bikin kegiatan seminar bisnis dan kewirausahaan, kami bermain-main di sistem informasi manajemen tuh bahasnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebuah model sistem informasi manajemen intinya tadi, yang kayak tadi, intinya di sini. Membahas mengenai software untuk mengolah data, menjadikan berbagai macam informasi. Makanya titik-titiknya ini artinya berbagai macam informasi. Dari lingkungan yang ada di sekitar dikumpulkan jadi sebuah database, ya kan? Diolah dengan berbagai macam hitungan software matematika, logika pemrograman, ya kan, kayak mana masuk kurirnya, kayak masuk penjualnya, kayak masuk pembelinya, kayak mana masuk suppliernya dalam bentuk software Tokopedia atau Shopee. Kemudian kita sebagai konsumen, ketika kita memposisikan sebagai konsumen, kita mendapatkan informasi, barang kita, produk kita sudah sampai mana, kemudian kita mendapatkan nota pembeliannya dicetak, ya kan, dalam bentuk e-digital. Nah, itulah intinya. Terus nanti ada kata berbagai masalah seperti kurirnya kendala atau pengirimannya bermasalah, bermain lagi di sini. Bagaimana mengatasi penjualan yang bermasalah, ya tidak sesuai atau yang cacat. Pokoknya segala sesuatu di sekitar kita, kalau kita manajemenin, bisa menghasilkan sebuah data dan memberikan informasi yang tepat. Untuk apa? Memaksimal kinerja kita sebagai manajemen. Oke, sebenarnya materinya, poin pentingnya di sini. Sampai di sini dulu sebenarnya. Ada yang tanyakan enggak nih? Ini lebih 1 jam masalahnya sudah nih. Ada yang tanyakan? Adakah atau kada ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada kah? Oke. Aku tahu aja bubuhanmu ngantuk, isuk begawi sama ai. Anggap aja lah bagian dari ini ya. Bagian dari ibadahmu kuliah kayak gini. Karena ini ibaratnya ibadah yang tidak terputus. Kalau kamu niatmu mengupgrade diri. Oke, intinya ada satu poin penting sebelum aku ini. Keputusan, memahami sebuah keputusan. Memahami sebuah keputusan manajerial, keputusan kan awalnya berasal dari akal atau pikiran kita. Sumbernya dari otak. Otak merespon dari informasi-informasi hasil dari
solusi-solusi yang diberikan oleh sistem. Merespon, gimana sih tulisan merespon? Merespon solusi yang telah diberikan komputer deh, gitu aja, aplikasi komputer. Biar sederhananya, atau bahasa kitanya karena mata kuliahnya diberikan oleh SIM. Nah, ini bahasa gaulnya kita. Tapi di sini kata kuncinya, sebagai orang manajemen kita jangan berpatokan pada akal pikiran kita. Karena pengendali sesungguhnya bukan akal pikiran. Seorang manajer harus mendominasikan menggunakan kapasitas hatinya. Jadi di sini kebanyakan manajemen itu banyak salah di situ. Makanya seorang pemilik Tokopedia lebih bercerita, saya kayak gini ingin niatnya untuk si Koko itu bilang bagaimana orang ini mudah berjualan, ya kan? Bagaimana ini. Jadi kuncinya di situ. Akal pikiran itu otak. Nah, sementara yang kunci yang utama hati yang memutuskan. Makanya ketika manusia ngikuti apa kata hatinya pasti sesuai segala sesuatu jadi sukses. Cuman terkadang hati ini, keputusan-keputusan ini bisa terkotori lagi. Nah, inilah kita sebagai orang manajemen memaksimalkan kualitas ini. Kalau kualitas hati seorang manajer itu bagus, ya kan, otomatis akal pikirannya ngikut. Jangan sampai akal mendikte si hati. Nah, kondisi inilah yang pertama kali nanti akalmu tuh menjadi Tuhan gitu ya. Yang ibaratnya, ini harus main binomo nih, akal pikirannya nih harus kita judi, pasti menang nih, aku sudah menguasai nih sistemnya, aku nonton di YouTube nih, caranya supaya menang nih, ya kan? Tapi padahal hati nolak, itu judi. Nah, tapi terkalahkan, akhirnya apa? Hancur. Dan bersyukurnya pemerintah dapat duit gratis, ya kan? Dan Indra Ken akhirnya cita-citanya tercapai, melunasi hutang negara. Murah banget. Nah, intinya di situ. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada ini sudah sekitar 1 jaman. Jadi kata kuncinya sistem informasi manajemen adalah software untuk menghasilkan keputusan. Keputusan itu memberi berbagai macam alternatif solusi supaya akal pikiran kita merespon. Tapi keputusan yang paling terbaik adalah keputusan yang berdasarkan hati nuraninya kita. Itu perbedaannya. Hati nurani. Ini biasanya pengantar agama nih kalau mata kuliahnya nih. Karena di sini beda. Kalau akal pikiran kan masih berupa langsung diciptakan dari Tuhan. Tapi kalau hati nurani ini dari ruhnya kita. Sementara roh bukan dicipta, tapi ditiupkan sama Tuhan. Itu perbedaannya hati dengan akal pikiran. Antara hati dengan otak. Jadi berpikirnya manusia itu kuncinya di situ. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu materi kita, nanti kita lanjutkan. Nanti kalau memang ini kita kondisikan pertemuan 5, 6, 7, teman-teman nanti diskusi, selain aku ambil nilai, kayak gitu aja ya. Ambil nilai, anggap aja diskusinya kita sebagai nilai ujian tengah semesternya. Kita perkelompok aja nanti diskusinya. Kemudian nanti kayak kemarin lagi UTS-nya seperti apa. Terus absensi jangan lupa di classroom ya. Jangan lupa gabung di classroom, isi absensi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu perkuliahan kita malam ini. Aku berusaha, nanti tegur aku kalau omonganku kecepatan. Tapi nanti kalau kecepatan bisa teman-teman nonton dari YouTube aja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak ya. Aku end meeting ya. Jadi rekaman.